Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman kisah nyata yang kualami beberapa minggu yang lalu, tak jauh setelah hari Lebaran. Namaku Narno. Aku berasal dari Yogyakarta. Saat ini aku berprofesi sebagai driver ojol. Menjadi seorang driver memang sudah menjadi keahlianku sejak dulu. Jadi sebelum menjadi driver ojol, aku sempat menjadi driver untuk beberapa perusahaan. Jadi sudah tidak asing lagi jika pekerjaanku ini berhubungan dengan yang namanya perjalanan. Sudah banyak sekali jalan-jalan di Yogyakarta yang aku tempuh, dan sudah banyak juga pengalaman-pengalaman yang kualami, yang tentunya pengalaman seram. Salah satunya akan aku ceritakan malam ini. Hari itu aku mulai mengaktifkan aplikasi ojolku sekitar jam 12 siang. Karena menurutku ini adalah waktu yang sangat tepat. Biasanya banyak orderan yang masuk untuk kemasan makanan ataupun untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun berbeda pada hari itu. Entah kenapa siang itu orderan yang masuk terlihat sepi. Aku hanya mendapatkan satu orderan saja. Padahal biasanya bisa dapat 5-6 orderan. Begitupun juga dengan teman-temanku yang berada di pangkalan. Biasanya jam-jam rawan gini sih banyak yang pesan makanan untuk makan siang. Tapi tumben hari itu sangat sepi. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Saat itu sudah jam 9 malam, dan orderan pada hari itu sedang tidak baik. Sampai kulihat di handphone ada satu orderan untuk mengantarkan pesanan makanan. Tanpa lama-lama aku pun langsung mengambilnya. Mengkonfirmasi pesanan dari salah satu restoran yang tak jauh dari titik tempat aku dan driver lain menunggu berkumpul. Setelah pesanan terkonfirmasi, aku pun segera berangkat menuju restoran untuk mengambil pesanannya. Dan berangkat menuju lokasi alamat pengantaran yang kulihat berada di daerah Sleman.
Aku pun melajukan motorku sambil melihat maps yang ada di handphone. Jika dilihat dari maps, jarak yang harus kutempuh sekitar 20 menit. Kulihat jalanan lumayan becek karena malam itu baru saja diguyur hujan. Aku pun sampai ke daerah yang cukup sepi. Di sekelilingnya hanya terdapat pohon-pohon besar saja dan tidak banyak perumahan. Dan ini sepertinya kali pertama aku mengantarkan pesanan ke daerah itu. Bisa dibilang aku masih meraba-raba jalan. Kulihat lagi maps di handphone untuk memastikan aku tidak salah jalan. Dan benar, ini adalah jalan menuju ke rumah customerku yang memesan makanan itu. Menuju titik pengantaran, kulihat hanya bisa lewat jalan sini saja. Jalannya tidak terlalu besar, jika digambarkan mungkin hanya cukup satu mobil. Dan jika ada mobil yang berlawanan arah, cukup sulit sekali pasti. Harus ada yang mundur atau mencari tempat agak luas, menunggu mobil yang satunya lewat. Karena di kiri dan kanan hanya pohon-pohon besar. Ya, bisa dibilang agak sedikit hutan lah. Dan ketika itu tidak ada lagi kendaraan yang lewat selain motorku. Karena suasana sepi dan gelap, terbesit dalam pikiranku, takutnya ada orang-orang yang jahat yang memanfaatkan momen seperti ini. Kulajukan terus motorku mengikuti arahan map sampai kurang lebih 3 menit lagi aku akan sampai. Ada pertigaan di depan, belok kiri, setelah itu sampai. Tiba di pertigaan jalan, aku langsung berbelok ke arah kiri, dan tak jauh aku pun berhenti sesuai dengan titik pengiriman. Namun, aku dibuat kebingungan karena titik tempat aku berhenti itu hanyalah lahan kosong, tanah kosong. Tidak ada apapun di sana. Aku coba pastikan melihat ke sekitar, siapa tahu ada rumah di daerah sana. Tapi benar-benar tidak ada rumah di sekitarnya. Masa sih nyasar? Ku pastikan lagi melihat maps dan itu sudah sesuai dengan titik pengantaran. Titiknya udah benar,
Tapi kok gak ada apa-apa ya? Aku pun coba menelpon orang yang memesan orderan makananku itu. Halo? Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling is not registered. Please check the number. Nomor tidak terdaftar. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. The number you are calling is not registered. Please check the number. Aku coba berkali-kali menelponnya. Hasilnya sama. Nomor yang aku telepon itu tidak terdaftar. Aku mulai gelisah. Aduh, aku coba chat dari aplikasi bahwa aku sudah sampai dan sesuai dengan titik pengiriman. Tapi tidak ada jawaban. Bulu kuduku berdiri seketika. Bisa dibilang aku berada di satu daerah yang belum pernah aku datangi sebelumnya dan tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan bangunan rumah pun tidak ada. Kiri kananku hanya pepohonan besar, rumput ilalang tinggi. Aku seperti berada di tengah hutan dengan jalan setapak. Rasanya ini tidak lucu jika hanya orderan fiktif. Memang aku pernah mendapatkan orderan seperti ini. Orderan fiktif lah. Tapi tempatnya tidak seperti ini juga. Lahan yang kosong, dikelilingi hutan. Aku coba mengabari teman-temanku di grup chat. Driver ojol yang memang sering berkomunikasi denganku. Beberapa temanku ketika tahu aku berada di sana langsung memintaku untuk segera pulang dan tinggalkan tempat itu. Tapi aku masih penasaran. Kupastikan sekali lagi untuk menelpon pemesan orderan ini. Dan iya, Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. lagi-lagi yang kudengar hanya nomor yang tidak terdaftar. Karena merasa tidak jelas berada di sana, aku pun segera menyalakan motorku dan langsung memutuskan untuk pulang. Aku putar balik dan berniat kembali menuju restoran tempatku mengambil pesanan itu. Dan sekalian memastikan siapa tahu memang terjadi kesalahan. Aku tidak mau berpikir hal-hal aneh. Selama perjalananku pulang, aku berkonsentrasi pada jalan. Namun, belum jauh aku melajukan motorku. Jalanan ini datar, tidak menanjak. Namun, yang aku rasakan, motorku terasa sangat berat. Berat sekali.
Rasanya seperti ada beban yang berat di motorku itu. Semakin ku coba tambah kecepatan, menarik gas, motorku itu sepertinya tidak berefek apa-apa. Motorku tetap saja berat. Bahkan suara knalpotku menjadi meraung, seperti tanpa tenaga. Aku pun menghentikan motorku sejenak untuk memeriksa kondisi motorku. Siapa tahu ada sesuatu yang menyangkut di ban motor atau jari-jari sehingga membuat pergerakan motorku ini menjadi berat. Aku menepi untuk memastikan. Dan baru saja aku menurunkan standar motorku. Astaga, itu suara apa? Aku terkejut ketika mendengar ada suara seperti perempuan sedang tertawa, dan berasal dari area rimbunan pohon yang ada di belakangku, tempatku berhenti sekarang. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sudah berpikir ini tidak beres. Terdengar lagi suara tawa perempuan itu, seakan menertawaiku yang sedang ngecek kondisi motor. Aku menarik nafas sangat dalam. Mencoba menenangkan diri dan memberanikan diri. Aku pun melihat ke arah spion motorku, karena dari ujung mataku aku merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Dan ketika aku lihat di pantulan spion itu, astaga, dari arah spion aku lihat ada sesosok perempuan yang berdiri di samping pohon, memakai gaun putih sambil duduk bersandar di dahan pohon dan menyisir rambut panjangnya dengan jari-jari tangannya. Perempuan itu terdengar tertawa sesekali sambil bersenandung. Entah itukah yang disebut kuntilanak, atau aku tidak bisa lagi berpikir. Rambutnya terlihat sangat panjang hitam hingga terurai ke tanah. Dia mulai melenggak-lenggokkan kepalanya. Wajahnya terlihat sangat putih, hampir seperti putih kertas, namun bertekstur seperti retakan-retakan. Perlahan aku mulai naik ke atas motorku lagi. Aku jalankan motorku dan tanpa melihat lagi dengan jelas aku langsung pergi dari tempat itu. Mungkin hanya baru melaju beberapa meter saja, tiba-tiba motorku berhenti.
kembali menyalakan motorku. Tapi motorku tidak bisa menyala. Mogok. Aku coba terus berulang-ulang menyalakan motorku. Jantungku berdegup lebih kencang. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Panik. Sambil terus berdoa sebisaku, aku pun berusaha menyalakan motorku. Sampai kulihat ada seorang bapak-bapak yang mendekatiku. Pak, boleh bantu Pak? Motor saya mogok Pak. Bapak itu melihat ke arahku. Dia pun menganggukkan kepalanya. Sambil membantu mendorong motorku ke tempat yang agak terang, Bapak itu berkata, "Sedang apa? Malam-malam di sini, Mas? Di tengah hutan, gelap gulita." Enggak Pak, saya mau nganterin makanan ke sini. Cuman ternyata nggak ada apa-apa di sini. Kayaknya mapsnya salah Pak. Kok kayak yang takut, Mas? Lihat apa? Tadi saya digangguin. Ada perempuan Mas. Wajahnya serem banget. Oh, kayak yang di atas ya. Hah? Seketika aku pun melihat ke arah atas dan astaga! Ya Tuhan, terlihat dengan jelas ada sosok perempuan yang posisinya memeluk pohon seperti merangkak dengan kepala di bawah. Rambutnya terurai sangat panjang dan wajahnya putih sekali. Dengan mata yang hitam, bulat, dan menyeringai ke arahku. Terdengar tertawa cekikikan. Aku pun langsung membuang mukaku. Dan ketika aku lihat lagi ke arah depan, Bapak itu sudah tidak ada. Aku pun langsung berlari sambil mendorong motorku sebisa mungkin menjauh dari tempat itu. Sambil berusaha terus menyalakan motorku dan mendorongnya hingga tiba-tiba motorku pun berhasil menyala dan aku langsung buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Aku lalu sampai di restoran tempat aku mengambil pesanan sebelumnya. Aku duduk dan merebahkan kakiku. Beberapa karyawan melihatku karena aku membawa kembali pesanan yang baru saja kuambil itu. Salah satunya bertanya padaku kenapa. Aku pun menceritakan bahwa aku mendapatkan pesanan ini dan ketika mengantarkannya di sana tidak ada satupun rumah. Bahkan aku diganggu oleh sosok perempuan dan pria misterius. Para pegawai restoran itu pun mencoba menenangkanku. Entah itu hanya orderan fiktif atau memang orderan yang berasal dari alam gaib. Aku tidak tahu. Yang jelas, aku
tidak akan mau lagi menuju ke tempat itu.